Kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampangnya saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sedekah gitu. Perkenalkan saya Krisman Heriamsal, mahasiswa hubungan internasional, mahasiswa non muslim, dan saya mendapat banyak sekali insight dari beberapa penafsiran dari ayat Al-Quran tadi. Salah satu fenomena yang kita hadapi saat ini sangat sulit untuk menghadirkan dialog-dialog yang menghadirkan orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda, dan seolah-olah hanya jika kita memiliki latar belakang keagamaan yang sama baru kemudian kita bisa memiliki kesempatan untuk berdialog. Nah, kira-kira mengapa sangat sulit bagi kita di negara kita ini untuk menghadirkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda untuk hadir dalam suatu forum dialog yang sama. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat sekalian, marilah kita dengarkan bersama penjelasan dari Gus Bahak tentang dialog lintas agama ini. Beliau adalah ulama yang menyejukkan hati. Mohon untuk kita dengarkan sampai selesai biar kita tidak gagal faham dalam menyikapinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Bahak ini bisa membuat tambahnya keilmuan kita dalam beragama dan bersosial di masyarakat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung dijawab sama Gus Bahak. Saya ngapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non-muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya. Bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama, pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Yang non Irman saya, yang non muslim tadi itu. Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas. Siapa namanya? Krisna. Krisman. Oke, namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang nggak pernah ada dialog dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang itu adalah ateisme, karena kalau orang tidak bertuhan itu ngerinya itu ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama, misalnya berzina ya tidak takut dosa, merkosa ya tidak takut, bunuh ya tidak takut, karena nggak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut sosial, takut ini itulah, sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua, ada beberapa kejadian nyata di beberapa negara yang fahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi, didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya, tapi saya cerita mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Kures sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci.
Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main, karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Quraisy tadi, berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohonnya, saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia, karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan, ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua, itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena nggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena nggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya agak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang nggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia gak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa bihaqqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini gak jadi melakukan hal yang nista, yang gak benar. Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya gak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain, itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa, sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Quraisy pernah mencontohkan kalau non muslim bisa jadi pilot beneran, padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif, karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim, dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga, tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda menggugurkan orang fikih karena
Kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampang saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, Gus saya mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku yo haram, medit yo haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sodakoh gitu. Ya menang akhirnya berkahnya sodakoh kan. Karena kita sebagai pemimpin atas nama tidak nyuap ya jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama tidak nyuap terus jadi orang kikir, repot kan. Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang nggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin. Itu ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang nggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola muslim, non muslim dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon. Misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya, dia membiarkan Islam berkembang. Sama jenis non muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi, ya milih ya korupsi karena membunuh itu lebih ekstrim timbang korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya ada begitu apa besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh sama yang hobinya rakus harta misalnya, itu di fikih jelas dijelaskan milih yang rakus harta kalau bandingannya itu, karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu, ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan, tapi memang ada aturannya. Apa kalau ada dua dororani, dua bahaya, urtukiba khofuma, kalau ada dua hal yang bahaya dipilih yang paling apa ringan. Kalau dalam konteks ya tadi, kalau kita membiarkan pemimpin yang nggak benar dipimpin orang nggak benar, tapi kalau memaksakan chaos misalnya, ya milih yang nggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih, karena Nabi menghindari al-harad. Al-harad itu chaos, pembunuhan massal, itu nggak boleh. Dan mayu adila dalik juga nggak boleh, yang bisa potensi begitu juga nggak boleh. Jadi saya mohon di antara aturannya Quran itu latas alu anasya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, Mas apa betul saya ini cinta pertama Anda, bukan alternatif terakhir? Wah itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir gitu. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama, apa betul Pak Minjit itu cinta pertama pilihan terakhir? Oh saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan itu masalah-masalah. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah.